Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam dan teman-teman semua. Kali ini kami akan mendiskusikan materi tentang strategi pembelajaran pendidikan non-formal. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Aska Nafi Rohmah, NIM 120142051, dengan teman saya. Silahkan Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Inayati dengan NIM 12014200017. Kemudian selanjutnya ada Anggi. Saya Anggi Melina dengan NIM 12014200064. Oke, kemudian yang terakhir ada Nabila. Saya Nabila Aksani Putri dengan NIM 1201420018. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan materi mengenai pengelolaan kelas pembelajaran. Nah, untuk sub yang pertama ini ada definisi atau pengertian. Apa sih pengertian dari pengelolaan kelas ini? Ada yang ingin menyampaikan? Izin menyampaikan, Aska. Oke, silakan. Ya, jadi di sini definisi pengelolaan kelas menurut beberapa ahli. Nah, saya mengambil salah satunya yaitu menurut Made Pidarta dengan mengutip pendapat Lois V. Johnson dan Mary A. Bani, bahwa pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problema dan situasi kelas. Dalam hal ini, guru bertugas menciptakan, mempertahankan, serta memelihara sistem organisasi kelas, sehingga individu siswa dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan energinya pada tugas-tugas individual. Begitu, Aska. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Ada yang mau menyampaikan lagi nih tentang pendapat para ahli? Izin masuk. Oke, silakan Nabila. Izin menambahkan, untuk definisi pengelolaan menurut Suharsimi Arikunto yaitu bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dengan maksud agar mencapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Nah, Suharsimi memahami pengelolaan kelas ini dari dua segi, yaitu pengelolaan yang menyangkut siswa dan pengelolaan fisik, meliputi ruangan, perabot, alat pelajaran. Mungkin itu tambahan dari saya, Aska. Oke, terima kasih Nabila. Ada tambahan lagi tentang pendapat para ahli? Izin menambahkan, menurut Saiful Bahri, Jamarah, dan Aswan Zaid, pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan yang sangat sederhana adalah bahwa pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Pengertian lain dari pengertian pengelolaan kelas adalah ditinjau dari paham lama, yaitu mempertahankan ketertiban kelas. Sekian dari saya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas pendapat dari para ahli yang telah teman-teman sampaikan. Ini dapat kita tarik kesimpulan ya mengenai pengelolaan kelas. Ini merupakan kemampuan guru untuk menciptakan dan menjaga kondisi belajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran. Oke, kita lanjut ke subtema yang kedua, mengenai ciri-ciri kelas yang tertib dan berkarakter. Gimana sih ciri-ciri kelas yang tertib dan berkarakter menurut teman-teman? Ada yang mau menyampaikan? Izin menjawab. Oke, silakan Nabila. Menurut saya, ciri-ciri kelas yang tertib yaitu yang pertama, setiap peserta didiknya itu aktif dalam belajar dan juga memahami serta mengerti apa saja tugas yang telah
oleh pendidik atau gurunya, sehingga peserta didik dapat melakukan dan mengerjakan tugasnya selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, para peserta didik sangat diharapkan tidak membuang waktu dengan mengerjakan pekerjaan lain selain belajar. Mungkin itu pendapat dari saya, Aska. Oke, terima kasih Nabila. Ada lagi nggak nih tentang kelas tertib? Izin menambahkan, Oke, Anggi, silahkan. ciri-ciri kelas yang tertib. Pertama, setiap peserta didik itu berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya, serta adanya suatu persamaan dalam persepsi antara pendidik dan juga peserta didik untuk melaksanakan tujuan pembelajaran yang hendaknya dicapai melalui sebuah proses pembelajaran tersebut. Sekian tambahan dari saya. Oke, Anggi, terima kasih. Itu tadi yang tertib ya, contoh yang ciri-ciri kelas yang tertib. Nah, untuk ciri-ciri yang berkarakter, gimana nih? Ada yang menyampaikan? Saya izin menyampaikan, Aska. Oke, silahkan Putri. Mengenai ciri-ciri kelas yang berkarakter di sini itu terdapat 3S atau speed, simple, dan self-confidence. Yang pertama, speed, artinya siswa belajar dengan waktu yang relatif singkat, sehingga terjadi percepatan dalam belajar. Dan yang kedua, di sini terdapat simple, artinya guru harus dapat mengorganisasikan kelas dan materi menjadi sederhana. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa dan mempermudah pengelolaan kelas. Dan S yang ketiga yaitu self-confidence, artinya siswa belajar dengan penuh rasa percaya diri dan termotivasi untuk terus berprestasi. Terima kasih. Oke, Put, terima kasih kembali. Menarik ya, ada 3S, speed, simple, dan self-confidence ya tadi. Jadi bisa kita simpulkan bersama lagi ya, tentang kelas yang tertib dan juga berkarakter itu mendukung suatu pencapaian dalam suatu pembelajaran. Maka dapat dilihat dari antusiasme para pelajar dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Kelas yang tertib itu juga bukan kelas yang berarti sepi ataupun pasif, tetapi kelas yang dimana para peserta didiknya belajar dengan sesuai dengan metode-metode yang digunakan oleh guru atau pendidiknya. Oke, cukup. Kita akan mendiskusikan subtema yang selanjutnya, yaitu mengenai keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan kelas. Apa aja sih keterampilan yang diperlukan? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab. Oke, silakan Anggi. Keterampilan pengelolaan kelas erat kaitannya dengan kompetensi pedagogis, yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didiknya. Iklim kelas yang kondusif sangat mempengaruhi kesuksesan seorang guru dalam mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam keterampilan mengelola kelas, usaha untuk mempertahankan kelas sangat dibutuhkan. Seorang guru atau pendidik harus bisa mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif, dan ketika kelas tiba-tiba menjadi tidak kondusif, seorang guru atau pendidik harus mempunyai solusi untuk kelas agar bisa kembali kondusif lagi. Cara ketika terjadinya perubahan kondisi kelas, jika dilakukan oleh satu orang siswa, guru perlu mendekati siswa tersebut secara personal. Namun jika terjadi secara kelompok, guru harus tanggap memberikan pernyataan secara sikap yang tegas akan hal tersebut. Selain itu, guru dapat memusatkan perhatian pada semua siswa dengan memberikan petunjuk yang jelas, memberikan penguatan dalam pengulangan materi, menyesuaikan irama belajar, serta memberikan pertanggungjawaban siswa
atas tugas yang telah diberikan. Oke, terima kasih Anggi. Ada lagi nggak nih? Oke, baik Aska, saya izin menambahkan. Silakan. Jadi kan keterampilan itu ada dua hal dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama usaha untuk mempertahankan kondisi kelas, dan yang kedua usaha mengembangkan iklim kelas. Nah, mengembangkan iklim kelas ini berarti menata ulang kondisi kelas yang kurang kondusif agar kembali kondusif. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memvariasi strategi, metode, serta media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dan mengembalikan iklim kelas agar kembali kondusif. Terima kasih, Aska. Oke, terima kasih kembali. Jadi mengenai keterampilan pengelolaan kelas ini bisa kita garis bawahi ya teman-teman, bahwa keterampilan pengelolaan kelas ini berkaitan dengan kompetensi pedagogis, yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didiknya. Keterampilan ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, tadi seperti yang dikatakan Anggi, pertama, usaha seorang guru atau pendidik untuk dapat mempertahankan kondisi kelas. Kemudian yang kedua, seperti yang dinyatakan Putri, usaha seorang pendidik atau guru dalam pengembangan iklim kelas yang kurang kondusif agar menjadi kondusif. Oke, cukup. Kemudian subtema selanjutnya mengenai permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Ada yang mau menyampaikan nggak nih? Apa aja sih permasalahan yang ada? Izin masuk. Oke, silakan Nabila. Izin menjawab ya. Menurut saya, di dalam kelas, menurut perspektif guru, yaitu bercampurnya urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Kemudian banyaknya pekerjaan administratif yang menyita banyak waktu yang harus dilakukan guru. Kemudian penampilan fisik dan gaya belajar guru yang kurang menarik. Kemudian pengendalian emosi yang kurang tepat dan tidak sabar. Kemudian ada juga keterampilan komunikasi yang efektif terhadap guru dengan siswanya. Komitmen dari seorang guru untuk bisa menjalankan yaitu dengan mengajar atau tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian seorang guru dituntut untuk profesional. Dalam hal ini maksudnya yaitu guru harus bisa memilih dan memilah metode pengajaran yang tepat, serta harus menguasai keterampilan seorang pendidik baik dalam komunikasi dan perilaku. Mungkin itu pendapat dari saya, Aska. Oke, terima kasih Nabila. Itu mungkin itu ya, masalah dan solusi dari perspektif guru. Kemudian ada nggak sih dari masalah dan solusi dari dalam perspektif siswa? Ada, Aska, saya izin masuk ya. Oke, silakan. Masalah di dalam kelas, perspektif siswa yaitu yang pertama adanya persaingan yang tidak sehat antar siswa. Yang kedua adanya perbedaan jenis kelamin, suku, ras, dan agama sehingga memunculkan rasa tidak senang dengan siswa lain. Yang ketiga reaksi yang muncul di kelas akibat suatu peristiwa kebanyakan negatif seperti perilaku melawan dan mengancam guru. Kemudian sebagian besar teman sekelas akan menoleransi kesalahan yang dibuat oleh temannya, misalnya tidak mengerjakan PR. Dan yang terakhir yaitu kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kelas yang berubah atau baru. Solusi untuk menangani permasalahan di kelas dalam perspektif siswa yaitu seorang pendidik perlu memberikan pembelajaran karakter secara kuat supaya etika dalam diri siswa dapat terbentuk dengan baik. Dengan pembelajaran karakter juga, maka akan timbul rasa menghargai segala perbedaan yang ada dalam diri siswa. Terima kasih, Aska. Oke, terima kasih Putri. Jadi ini ya,
banyak sekali ternyata ya permasalahan di dalam kelas, baik itu dalam perspektif guru maupun dalam perspektif siswa. Contoh perspektif guru tadi juga salah satunya yaitu sering terjadi gaya mengajar guru yang membosankan ya. Ini juga bisa nih diatasi dengan pendidik juga memilih metode serta strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan peserta didiknya. Kemudian dalam perspektif siswa, salah satunya tadi ya disebutkan persaingan yang tidak sehat. Nah, persaingan tidak sehat ini juga bisa kita itu kok selesaikan dengan cara pembelajaran karakter yang kuat kepada siswa agar terbentuknya karakter yang baik. Oke, cukup. Untuk selanjutnya ada pengaturan ruang kelas. Nah, gimana sih pengaturan ruang kelas yang ideal menurut teman-teman? Izin menjawab. Oke, Anggi, silahkan. Kelas sendiri merupakan tempat berlangsungnya pembelajaran, interaksi antar individu, perkembangan fisik, mental, dan intelektual, serta lain-lain. Pengaturan ruang kelas yang ideal yaitu pertama, kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan kelembapan harus sangat diperhatikan dalam kelas. Yang kedua, cahaya matahari dan sinar lampu harus cukup. Yang ketiga, sirkulasi udara harus lancar. Cukup, Anggi. Ada lagi nggak dari teman lain? Saya izin menambahkan, terdapat sarana prasarana yang cukup dan terawat, dan terdapat juga susunan meja dan kursi yang rapi. Oke, terima kasih Putri. Ada lagi? Izin masuk, izin menambahkan. Menurut saya, pengaturan yang kelas yang ideal yaitu tersedianya media atau alat peraga dalam pembelajaran, kemudian susunan meja dan kursi yang nyaman sehingga memudahkan siswa dan siswi dalam bergerak dan menciptakan suasana yang tenang. Kemudian terdapat ruang terbuka untuk siswa ataupun guru untuk tampil di depan kelas. Mungkin itu pendapat dari saya, Aska. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi dalam pengaturan ruang kelas ini juga harus disesuaikan ya dengan kebutuhan peserta didik, kenyamanan peserta didik, dan tenaga pendidik, karena ini adalah hal yang paling utama. Apabila hal ini tercapai, maka ini juga akan memberikan dampak ya kepada pembelajaran yang nyaman, tenang, sehingga pembelajaran pun juga terasa menyenangkan. Baik, jadi cukup sekian ya yang kita diskusikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian diskusi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.